Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa mautan husnal khatimah wa dhanban maghfura. Amma ba'du. Pertama yang kami hormati para pecinta, perindu ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada hentinya lisan ini terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Hal yang pertama harus kita yakinkan pada diri kita bahwa pagi ini kita bisa rukuk, bisa sujud, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, ke rumah Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sempat, bukan karena kita punya waktu yang luang, tetapi Allah mudahkan langkah kita. Allah pilih dari sekian banyak hamba Allah di muka bumi ini, di komplek ini, kitalah yang dipilih oleh Allah di pagi hari ini untuk berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kajian ini, kita lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, maka kita bersama-sama membesarkan nama Allah di rumah Allah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab turunnya rahmat untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi asbab turunnya keberkahan di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita doakan semoga
para asatidz, para ulama, para sesepuh di jamaah masjid ini yang lagi diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa menyisakan sakit sedikit pun. Dan mudah-mudahan yang sedang mendapatkan kesulitan, diuji oleh Allah dengan kesulitan, Allah bukakan pintu kemudahan-kemudahan. Dan kita semuanya semoga Allah sehat afiahkan kita, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam taat sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di majlis Arba'in An-Nawawiyah. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang pilar-pilar agama. Hadis yang kedua menjelaskan tentang pilar-pilar agama. Bagaimana agama bisa terbangun dengan kuat, maka disitulah kita memperkuat Islam, kita memperkuat iman, kita berusaha untuk menjadikan pribadi-pribadi yang ihsan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ketiga, menjelaskan tentang pondasi Islam serta tiang Islam itu sendiri. Jadi secara spesifik lagi Rasulullah sebutkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini, kalau hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh Umar ibn al-Khattab, nah hari ini hadis ini diriwayatkan oleh anak beliau, namanya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nah, Abdullah ibn Umar ini, sebelum kita membaca hadisnya, kita coba mengenali siapa sih perawinya ini. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau masuk Islam sejak kecil bersama ayahandanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Jazakallah. Nah, beliau juga termasuk fuqaha us-sahabah. Pada waktu itu adalah Abdullah bin Umar ini merupakan fuqaha as-sahabah, orang alimnya atau alimnya para sahabat. Masya Allah, umurnya masih muda tapi sudah alim luar biasa. Salah satu rahasianya beliau kenapa kemudian menjadi ahli fikih, alim luar biasa di usia yang sangat muda, karena dekat dengan Rasulullah, nempel terus bersama Rasul. Karena istri Rasulullah, Ibunda Hafsah, itu adalah kakak beliau, kakaknya Abdullah bin Umar. Jadi sering keluar masuk rumah Rasul, menyaksikan betul. Karena itu dalam hadis ini, dalam hadis pondasi dan tiang Islam ini, dalam tingkatan perawi hadisnya itu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah. Nah, kalau ada dikatakan dalam hadis sami'tu Rasulullah, itu tingkatan rawi hadis yang paling tinggi karena mendengar langsung dari Rasulullah. Sami'tu Rasulullah. Masya Allah, di usia yang masih sangat muda, pada waktu itu ketika perang Uhud, Abdullah bin Umar ngemis kepada Rasulullah untuk bisa diizinkan berperang. Tapi qadarullah waktu itu usianya masih 10 sampai kira-kira 12 tahun, 13 tahun. Minta izin kepada Rasul, akhirnya nggak diizinkan karena waktu itu umurnya masih sekitar 10 sampai 13 tahun.
Nah, di perang Khandaq beliau minta izin lagi 2 tahun kemudian, beliau minta izin lagi untuk ikut berperang. Akhirnya Nabi izinkan beliau ikut berperang, dan usia beliau pada waktu itu umur 15 tahun. Bayangkan para jamaah, jadi kita jangan membayangkan sahabat Nabi itu semuanya tua-tua, usianya udah senior, jenggotnya udah putih-putih, kalau jalan bungkuk. Enggak, banyak daripada sahabat Nabi itu usianya usia produktif. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Bayangkan di umur 15 tahun beliau sibuk dengan jihad fisabilillah. Bagaimana Islam ini tidak berjaya di masa Nabi. Anak-anak muda fokus dengan dakwah, fokus dengan ibadah, fokus dengan menuntut ilmu, fokus dengan jihad. Bandingkan dengan anak sekarang, usia segitu apa yang mereka lakukan? Kesibukan mereka apa? Main game. Masya Allah. Bahkan sekarang sampai ada piala apa tuh? Piala presiden. Masya Allah. Jadi apa nih masa depan bangsa kita? Anak-anak muda kita sekarang, mungkin kalau kita masuk ke rumah-rumah kita, ya anak-anak kita yang usianya masih sangat muda, mereka bukan sibuk belajar, mereka bukan sibuk berjuang, mereka bukan sibuk berjihad, mereka sibuk berperang, Mobile Legends. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Umar di usia yang sangat muda di perang Khandaq itu 15 tahun sudah izin berperang kedua kalinya, hingga Rasul kemudian mengizinkan. Nah, beliau disebutkan oleh ulama hadis termasuk dari al-ubadalah al-arba'ah, Abdullah yang 4. Ini Abdullah yang 4 ini orang-orang hebat semuanya nih, dan usianya sangat muda, alim, ahli ibadah, Masya Allah, gairah jihadnya sangat luar biasa. Al-ubadalah arba'ah ini siapa? Abdullah yang 4 ini. Pertama, Abdullah bin Abbas. Sering deh kita dengar Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Amr bin As. Masya Allah, Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair. Kita kenal nih Abdullah bin Zubair adalah juga sebagian ulama faqihus sahabah, orang-orang yang alim daripada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma termasuk juga sahabat Nabi yang ahli ibadah, abid. Ketika itu Nabi berpesan kepada kakaknya Hafsah. Kata Nabi kepada Hafsah, kakaknya Abdullah bin Umar ini, inna akhaki rajulun saleh lau annahu yakumu bil lail. Kata Nabi kepada Hafsah, kepada istrinya, inna akhaki rajulun saleh, wahai istriku, sesungguhnya adikmu itu adalah orang saleh. Lau annahu yakumu bil lail, kalau dia mau bangun malam, mau sholat malam. Sejak itulah kemudian beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai beliau wafat. Abid, sampai diriwayatkan tertidur di masjid, saking tidak mau ketinggalan qiyamul lail. Bahkan secara langsung diingatkan oleh Rasul. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, la takun misla fulan, jangan engkau jadi seperti si fulan, yaqumu bil lail wa taraka qiyamal lail. Bagaimana sebagian fulan, kata Nabi, dia bangun di waktu malam tapi dia tinggalkan salat malam. Nah, apa yang disabdakan Nabi ini mungkin sering kita temui di circle kita, kemudian di keluarga kita.
Kita sendiri bahkan anak-anak kita, keluarga kita mungkin mampu bangun malam tapi bukan untuk salat malam. Kata Nabi, jangan kamu seperti fulan yaqumu bil lail wa taraka qiyamul lail, tapi ditinggalkan qiyamul lail. Nah, sejak itulah kemudian Abdullah ibn Umar ibn Khattab tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Nah, beliau juga usianya panjang. Usia Abdullah bin Umar ibn Khattab ini sampai pada 86 tahun. Insyaallah 86 tahun. Dan beliau wafat, dalam riwayat disebutkan wafat karena diracun di masa Khalifah Hajjaj bin Yusuf. Ya, diracun beliau kemudian wafat. Wafatnya pun mati syahid. Jadi ceritanya kayak ada ranjau, di situ ada tombak yang ketika diinjak tajamnya itu langsung mental ke kaki dan itu beracun. Dan itu mengantarkan beliau untuk menjadi sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti bapaknya Umar ibn Khattab wafat dalam keadaan syahid. Nanti coba kita jelaskan tentang Umar ibn Khattab. Nah, Abdullah ibn Umar ibn Khattab ini beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam riwayat disebutkan tidak kurang dari 1600 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Jadi banyak sekali hadis yang diriwayatkan beliau karena beliau selalu nempel bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hadisnya? Nah, kita baca dulu, nanti kita jelaskan secara umum. An ibni Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sami'tu. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, atas 5 pondasi. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Pondasi pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamas shalah. Yang kedua, wa iqamas shalah atau wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, membayar zakat. Yang kelima, wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Yang keempat, yang kelima, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sahih. Ya. Nah, kata beliau, sami'tu, aku mendengar langsung. Jadi dalam ulumul hadis, kalau sami'tu ini tingkatan sanad yang paling tinggi, mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini oleh Nabi dianalogikan sebagai bangunan, sebuah bangunan. Seperti bangunan. Islam dibangun, kata Nabi, atas 5 dasar. Apa 5 dasar? Dasar yang pertama, kata Nabi, adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama adalah persaksian tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, jadi kalau tadi Islam diibaratkan bangunan, maka pondasinya yang pertama adalah syahadat. Ini pondasi pertamanya. Maka persaksian ini, keimanan ini harus kokoh. Karena kalau tidak, kalau pondasinya rapuh, maka bangunannya tidak akan
bertahan lama. Dia akan segera rapuh, runtuh. Nah, karena itu ulama kemudian memberikan syarat daripada syahadatu alla ilaha illallah. Artinya syahadat kita bisa dikatakan bagus, pondasi Islam kita bisa dikatakan kuat kalau memenuhi 7 syarat ini. Apa tujuh syarat itu? Yang pertama adalah al-ilmu bimaknaha al-muradu minha nafyan wa isbatan. Jadi yang dimaksud dengan pertama, syarat yang pertama dari syahadat kita la ilaha illallah, maka pertama harus kita mengetahui ya, dengan menafikan seluruh sesembahan selain Allah, wa isbatan, dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nah, di sini muncullah persoalan. Kalau misalnya siapa yang wajib bersyahadat itu? Ulama kemudian membincangkan kalau dia lahir dari rahim seorang muslimah nggak perlu syahadat lagi. Ya, kita misalnya sudah muslim sejak lahir, tidak perlu bersyahadat lagi. Yang wajib bersyahadat adalah orang yang kafir, sebelumnya tidak pernah memeluk agama Islam, atau pernah dia muslim tapi murtad. Maka ketika dia sebelumnya terkait dengan keimanan tertentu, keimanan atau keyakinan agama tertentu, maka di sini kata ulama apa? Nafyan wa isbatan. Menafikan dulu apa yang dia yakini sebelumnya, menetapkan Allah sebagai Tuhan. Contoh, kalau kita syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, dulu di Makkah ada sebuah taifah namanya Taifah Aisyawiyah. Ini mungkin pernah sebagian kita mendengar. Aisyawiyah ini meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan, tapi bukan untuk luar Arab, untuk orang Mekah saja. Maka datang kemudian Nabi ya memperbaiki akidah mereka, dan mereka bersyahadat ulang dengan menafikan akidah yang sebelumnya, kemudian mengisbatkan Allah sebagai Tuhan. Contoh lagi nih, misalnya ada saudara kita dari Nasrani. Di akidah sebelumnya dia meyakini adanya Tuhan selain Allah. Maka ketika dia masuk Islam gak cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi keyakinan sebelumnya harus dinafikan dulu. Isa itu sebagai hamba Allah misalnya, bukan sebagai Tuhan. Baru kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau kemudian ada orang yang tidak yakin kepada Nabi Muhammad, atau meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir. Kalau ada yang meyakini selain Nabi Muhammad, maka dia harus menafikan dulu keyakinan yang dulu, yang sebelumnya, kemudian mengisbatkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Contoh seperti misalnya Ahmadiyah itu kan dulu meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka. Itu murtad. Maka ketika mereka mau kembali kepada Islam, syahadatnya tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi harus diisbatkan, dinafikan dulu keyakinan yang sebelumnya. Bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Mirza Ghulam Ahmad laisa rasulillah. Itu cara syahadatnya, harus dinafikan dulu kemudian diisbatkan keyakinan yang benar. Itu syarat daripada syahadat. Menafikan semua sesembahan selain Allah, mengisbatkan Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Karena itu kita nih selalu mengikrarkan setiap hari paling tidak 17 kali dalam rakaat salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepada Engkaulah ya Rabb, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, tiap hari kita ikrarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita tiap hari mengikrarkan ya Rabb, hanya Engkau yang kami sembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tapi masih banyak ya yang kita tuhankan selain Allah. Tidak sedikit di antara orang sekarang ini yang menuhankan kerjaannya dituhankan. Masya Allah. Takut dia kalau berhadapan dengan bosnya, tapi tidak pernah takut kalau berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di masjid, di surau, di musola, hayya 'alas salah. Wah, ini nih kerjaan belum selesai nih, nanti bos marah nih. Masya Allah, berikrar tiap hari iyyaka na'budu, ya Rabb hanya Engkau yang kami sembah, tapi ternyata kita menuhankan selain Allah. Tidak sedikit di antara manusia yang menuhankan jabatannya, menuhankan keluarganya kadang. Masya Allah. Nah, ini kita koreksi diri kita. Siapa yang lebih kita utamakan dalam hidup ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu fa'lam, dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Jadi itu yang pertama, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an dari Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat lain, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surganya Allah. Maka biasakan kita mau berangkat kerja, biasakan lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kan nggak tahu takdir itu apa yang akan terjadi menimpa kita. Ya, mau tidur la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasakan lisan kita sampai kita tertidur la ilaha illallah. Kalau misalnya malam itu adalah malam terakhir dan kita melapkan mata ini dan akhir lisan kita mengucapkan, akhir perkataan kita adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka masuk surga. Jadi perkara la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini perkara yang agung, perkara yang besar. Bahkan sampai ya, karena la ilaha illallah ini kemudian Allah mengutus setidaknya 25 nabi dan rasul. Untuk apa? Membawa la ilaha illallah di tengah-tengah umat. Karena la ilaha illallah kemudian malaikat Allah mengutus malaikat. Karena la ilaha illallah ya, karena la ilaha illallah kita dikumpulkan di tempat ini. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memohonlah kepada Allah sebagaimana Allah lahirkan kita ke dunia dengan la ilaha illallah. Ketika kita sebelum lahir ada di alam ruh, Allah minta persaksian kepada kita, barulah kita mendeklar. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka kita dulu di alam ruh berkata kepada Allah, bala syahidna, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi atas itu. Dilahirkanlah kita ke dunia ini dengan la ilaha illallah. Dan memohonlah kepada Allah, biasakanlah lisan kita agar saat kita wafat, Allah wafatkan kita dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maka biasakan dari sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan saat-saat sulit itu
Ya, ketika kita menemui ajal kita, Allah berikan kemampuan untuk lisan kita terus mengucapkan kalimatun thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat kita dibangkitkan dengan la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah menjadi kuncinya untuk kita memasuki surganya Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi bukan perkara remeh-temeh. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu perkara besar yang mesti kita tanamkan pada jiwa kita, anak-anak kita, keyakinan itu dengan yakinan jaziman. Syarat yang kedua, al-yaqinu al-manafi lisyakkih war-raibi. Yakin yang menafikan segala keraguan-raguan. Jangan sampai detik ini kita masih ragu dengan apa yang disyariatkan Allah. Ya, ragu terhadap apa yang disyariatkan Allah itu kafir. Banyak ibu-ibu kan, Ustaz pelakor. Jangan tersinggung, Bu. Pertama kali kalau ada suami ibu ya punya lagi, nikah lagi, maka yang harus kita sadarkan pada diri kita adalah, oh ini syariat Allah. Bukan saya dukung, ya nggak mendukung. Ini syariat Allah. Ini yang harus kita yakini dulu. Ini syariat Allah. Jangan sampai kemudian kita menafikan, meragukan syariat Allah. Itu yang kemudian mengantarkan seseorang kepada pintu kekufuran. Dan itu banyak terjadi. Syariat Allah dibenci karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak seperti itu. Kita beragama tidak seperti itu. Ya. Jadi termasuk orang itu dianggap kufur kalau dia meragukan apa yang disyariatkan Allah. Yakin nih Allahnya ada, tapi ragu terhadap apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya harus yakin yang menafikan segala keraguan. Yang ketiga adalah al-ikhlas al-manafi lisyirk. Ikhlas dalam mengucapkannya. Yang keempat, as-sidqul manafi lil kadzib. Benar, jujur dalam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Jujur dari hati kita. Karena orang yang kemudian dia bersyahadat tapi hatinya tidak jujur, itu disebut dengan munafik. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Kata Allah, kalau datang kepadamu Muhammad orang munafik, dia menyatakan syahadat di hadapanmu, tapi Allah tahu dialah orang munafik, kata Allah. Yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi, menyaksikan kalau dia itu orang munafik. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengucapkan kalimat syahadat ini harus syaratnya dia as-sidqu yanafil kadzib, jujur dan menghilangkan segala kebohongan, kedustaan pada dirinya. Yang kelima, al-mahabbah wal manafiyati lil bughdi. Dalam mengucapkan syahadat, mengikrarkan syahadat, dia harus dengan rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada syariatnya. Kalaupun syariatnya menurut sebagian orang, oh tidak mengenakkan nih Ustadz misalnya, tapi kita harus cinta karena itu syariat Allah. Kemudian yang keenam, al-inqiyad al-manafi litarqih, tunduk kepada Allah. Kalau kita bersyahadat, maka kita harus tunduk kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat Allah. Yang ketujuh adalah al-qabul al-manafi liraddi. Ketika mengucapkan syahadat, dia harus al-qabul al-manafi liraddi, menerima sepenuhnya. Bukan yang enak kemudian diterima, yang enggak enak kita buang, enggak.
Beragama tidak seperti itu. Sepenuhnya, totalitas, diambil semuanya. Enak atau tidak, kalau ini perintah Allah, ahlan. Jadi jangan kemudian seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang mengambil enak-enaknya saja, kemudian yang tidak enak menurut hawa nafsunya dia singkirkan. Itu bukan orang beragama. Tidak syah syahadat seseorang kalau dia hanya memilih-milih yang menurut hawa nafsunya enak, memuaskan, tapi kemudian meninggalkan yang lain. Nah, itu syarat daripada syahadat. Nah, pondasi ini mesti kita kuatkan. Islam ini diibaratkan bangunan oleh Rasul, maka untuk menguatkan bangunan ini pondasinya harus kita kuatkan. Artinya apa? Iman kita harus kita kuatkan. Sebelumnya kan sudah dibahas tuh tentang hakikat iman. Hakikat iman itu hakikatnya adalah kita menjaga stabilitas iman kita agar terus upgrade, bukan downgrade ya, bukan turun, terus naik. Itu tugas kita. Yang kedua, kemudian pilar. Nah, setelah Rasul berbicara tentang pondasinya, maka kemudian berbicara tentang pilarnya. Pilar daripada agama ini atau tiang daripada Islam ini adalah as-shalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Kalau Allah Rasul mengatakan iqamah yuqimu, aqama yuqimu, artinya ditegakkan, dilakukan, bukan hanya sekedar rutinitas saja, tapi dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan Rasul, dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Nah, salat ini penting. Salat itu sebagaimana secara bahasa itu adalah silah, penghubung. Salat, silah, penghubung. Orang yang melaksanakan salat berarti dia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah. Orang yang meninggalkan salat, dia memutuskan segala hubungan itu. Masya Allah. Jadi salat ini penting sekali untuk kita jaga. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk salat. Bahkan Nabi berkata, ya, ajarkan sejak umur 7 tahun. Umur 10 tahun dia nggak mau salat, pukul dengan pukulan mendidik. Ya, nggak dibanting juga. Gara-gara nggak salat dibanting, enggak. Ya, pukulan yang mendidik, pukulan ghairu mubarrih, yang tidak menyakitkan, hanya didikan saja. Ya, dijepret pakai sejadah kah, bangun sholat, jangan dibiarkan. Ajak ke masjid, biasakan anak-anak muda kita ini ke masjid, cinta masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita. Ajak mereka, jangan dibiarkan di rumah. Ajarkan salat kepada mereka. Bahkan kata Nabi, yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah as-salah. Yang membedakan kita orang Islam beriman dengan orang yang kafir adalah salat. Untuk mengetahui dia orang Islam, Ustadz, apakah dia orang muslim atau orang kafir? Maka jawabannya sama dengan pertanyaannya. Lihat apakah dia sholat atau tidak sholat. Kalau dia sholat, muslim. Kalau dia tidak sholat, kafir. Simple. Ini penting. Bahkan ketika nih Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau sholat subuh, ditikam dengan pisau bermata dua oleh Lu'lu' al-Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Ketika hendak mau sholat subuh, ditikam dengan pisau bermata dua, dan pisaunya beracun. Pisau bermata dua ini segini. Jadi di ujung tajam, pegang tengah, dan itu beracun. Ketika ditusukkan kepada Umar bin Khattab, jas, kemudian masuk lagi satunya, mata satunya. Jadi dilebar lukanya. Bahkan anaknya beliau ini Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, ketika mau menutup luka beliau dengan tangannya masuk ke dalam. Saking lebarnya lukanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu waktu subuh. Ditikam oleh Abu Lu'lu'
Al-Majusi. Dan Sayyidina Umar tidak sadarkan diri. Dibangunkan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, apakah engkau baik-baik saja? Enggak bangun, pingsan, enggak sadarkan diri. Datang kemudian Hafsah, putri beliau. Kalau mau bangunkan bapakku bukan seperti itu. Bisikkan di telinganya, hayya 'alas shalah. Masya Allah, Umar kemudian sadar. Sadarnya itu mengatakan apa? Waktu sholat, apakah ini sudah waktunya sholat? Asollan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Karena kebiasaan beliau kan Amirul Mukminin, jadi imam, mengimami orang-orang, para sahabat. Asollan nas, yang dikatakan ketika dia sadar, asollan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Maka kata anaknya, ya Amirul Mukminin, orang-orang sudah sholat. Baik, kalau begitu ambilkan aku air, aku mau berwudu. Jadi sadar dari pingsannya, bukan langsung nanya siapa yang bunuh aku, enggak. Ambilkan aku air, aku mau sholat, aku mau wudu. Sayyidina Umar kemudian berwudu, dia sholat. Setelah sholat barulah kemudian beliau bertanya, siapa yang berusaha membunuh aku? Maka kata para sahabat, yang berusaha membunuh engkau wahai Amirul Mukminin adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillah qatalani rajulun wa lam yusalli. Alhamdulillah, kata beliau itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Qatalani rajulun, seorang laki-laki berusaha membunuhku, wa huwa lam yusalli, dan dia bukan golongan orang yang sholat. Artinya apa? Orang kafir. Itulah yang membedakan kita dengan orang kafir. As-shalah. Masya Allah. Ya. Jadi sholat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian perbedaan antara orang munafik dengan orang Islam juga sholat. Ini disampaikan langsung oleh Allah. Orang-orang munafik itu ketika dia mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka mengerjakan sholat dengan ogah-ogahan, males-malesan. Lah, nih cek diri kita nih. Ketika dipanggil oleh Allah melalui muadzin, bagaimana respon kita? Males-malesankah kita? Ya. Kalau sholatnya serba kilat gitu. Nah, ini mesti kita jadikan renungan bagi kita. Jangan-jangan kita masuk bagian barisan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah, qamu kusala. Ketika dia disuruh sholatnya pun ogah-ogahan. Ya sholat, tapi hanya sekedar sholat saja. Sholat itu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Sholat yang dihisab pertama kali nanti di hadapan Allah. Pertama kali sholatnya yang dihisab oleh Allah. Idza saluhat saluha sa'iru amalih. Kalau sholatnya bernilai di hadapan Allah, maka yang lain dinilai juga. Wa idza fasadat, kalau sholatnya tidak bernilai di hadapan Allah, fasada sa'iru amalih, amal yang lain gak dinilai juga. Jadi barometernya sholat. Nanti nih kan kita dihadapkan di hadapan Allah. Fulan, apa yang kamu bawa kepadaku? Kita melaporkan, ya Allah, aku punya amalan ini, punya amalan haji, punya amalan umroh. Aku tiap tahun mengumrohkan orang, menghajikan orang. Allah tanya, bagaimana sholatmu? Sholatnya nggak bernilai, semuanya nggak bernilai. Sholatnya bernilai, maka semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kemudian kita hanya sekedar melaksanakan sholat sebagai kewajiban saja. Laksanakan sholat dengan sepenuh hati, belajar terus tanpa henti untuk terus memperbaiki kualitas sholat kita. Belajar tanpa henti. Ya. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama, kata Nabi. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan sholat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, maka dia sudah menegakkan agama di muka bumi ini. Faman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat dialah orang yang merobohkan agama dari dalam.
Ada orang yang sekarang teriak-teriak takbir Allahu Akbar, kita bela Allah, kita Masya Allah, tapi dia nggak sholat. Itulah kata Nabi, hadamad din, penghancur agama yang sesungguhnya, penghancur Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu ya, sholat ini ya merupakan sebuah amalan ibadah yang tidak bisa kita tawar. Berbeda dengan tiang-tiang yang lainnya. Nanti kan ada tiang saum, haji, zakat, itu boleh mukhayyar namanya, boleh kita pilih ya. Tapi kalau sholat gak boleh ditawar. Selagi jantung kita berdetak wajib sholat, selagi kita sadar sakit keras sadar wajib sholat. Dan tugas orang yang sehat, kalau ada keluarganya sakit keras, maka pastikan dia dalam keadaan sholat. Jangan sampai dibiarkan ya, disuruh nyebut terus tapi nggak disuruh sholat. Suruh sholat. Nggak bisa wudhu, wudhukan. Nggak bisa nyentuh air, tayamumkan ya. Sulit Ustadz kalau harus duhur, asar, subuh harus sholat terus, dijamak boleh. Kalau dalam kondisi sakit keras kita menjamak sholat boleh, dibolehkan. Dijamak duhur dengan asar silahkan, untuk memudahkan. Jamak dan qashar boleh bagi orang sakit keras misalnya, udah sangat menyulitkan. Pastikan mereka sholat, jangan dibiarkan begitu saja. Karena kalau dia sholat, ahli ibadah yang mendampinginya malaikat sampai dia wafat. Tapi kalau dia tidak sholat, didampingi oleh syaitan, dan syaitan terus menggoda untuk menjerumuskan dia dalam kekufuran. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini penting ya, sholat. Yang ketiga, ita'iz zakah. Nah, kita persingkat saja. Yang ketiga, ita'iz zakah. Pilar daripada agama Islam itu membayar zakat. Dan ini bagi orang yang mampu. Tetapi jangan kemudian dijadikan alasan, oh kalau begitu Ustadz saya jadi mustahik saja karena saya tidak mampu. Itu salah. Yang benar bagaimana? Kita mohon kepada Allah, niatkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Rabb, sebelum hamba wafat, ya Allah, berikan hamba kemampuan untuk menunaikan zakat. Dan berusaha terus, berusaha. Insya Allah dengan niat itu, kalaupun kita tidak mampu membayar zakat, Allah sempurnakan pahala zakatnya kalaupun belum mampu membayar. Dan jangan pura-pura tidak mampu. Ada orang yang pura-pura tidak mampu, padahal tabungannya sudah ngendap di dalam ATM-nya, itu ada 60 juta, 40 juta saja sudah wajib dizakati, dikeluarkan ya 2,5%-nya setiap tahun. Zakat mal, ada zakat apa tadi? Zakat harta, ada zakat emas, ada zakat profesi, ada zakat perniagaan. Itu semuanya harus kita jaga. Nah, tadi ada wakaf Quran gitu. Nah, di antara kita salurkan ke sana untuk kepentingan umat Islam. Ya, ada badan amil-amil zakat yang lain, ya, keluarkan zakatnya. Khudh min amwalikum shadaqatan. Ya, shadaqatan. Jadi kata Allah disuruh ambil sebagian dari harta mereka shadaqatan. Shadaqah itu ulama menafsirkan adalah zakat. Untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan hartanya. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat, gak mau bayar zakat, ya, hartanya kotor. Bisa jadi tabungannya banyak, tapi orangnya sakit-sakitan. Akhirnya apa? Dikeluarkan biaya berobat, sampai Allah ambil paksa tuh untuk dihabiskan simpanannya. Kenapa? Nggak pernah bayar zakat. Maka penting sekali. Sampai Abu Bakar radhiyallahu an, ketika wafatnya Rasulullah, banyak orang-orang yang kembali kepada agama yang semula, dan ada yang kufur akidah, ada kufur nikmat namanya, tidak mau bayar zakat. Abu Bakar mengirimkan pasukan khusus untuk memerangi mereka. Masya Allah, ini penting. Maka kita niatkan di rumah Allah yang mulia ini,
di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Ya Allah, niatkan dalam hati, berikan kami kemampuan untuk bisa membayar zakat ya Allah. Kalau hari ini, tahun ini kita mustahik, ya Allah, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya jadikan hamba sebagai seorang muzakki, jadikan kami muzakki ya Allah. Niatkan agar Allah sempurnakan pahalanya kalaupun tidak mampu membayar zakat. Yang keempat adalah wahajjil bait, haji ke Baitullah. Ini pun bagi orang yang mampu, tidak dipaksa oleh Allah, tapi kemudian jangan dijadikan alasan untuk tidak punya niat ke sana. Niatkan ya Rabb, ya Rabb, izinkan kaki hamba yang penuh dengan dosa ini ya Allah bisa menginjakkan kaki ini di tanah sucimu, bisa berziarah ke makam Rasulmu, bisa tawaf di masjid, di rumahmu di Baitullah. Mohon kepada Allah agar Allah berikan jalan. Allah berikan jalan nanti. Kalaupun tidak sempat, niatnya sudah ada, betul, jujur kepada Allah niatnya seperti itu, maka Allah sempurnakan pahalanya. Yang terakhir, kemudian wasaumi Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kata Rasulullah, siapa yang berpuasa sehari saja karena Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Selain puasa wajib, kita hidupkan puasa sunnah. Sunnah Senin Kamis, hidupkan. Ada sunnah Yaumul Bait, 3 hari dalam sebulan. Masya Allah. Nah, ini semuanya adalah pondasi dan tiang agama yang ketika semuanya ini kokoh, maka Islam itu akan kokoh. Ketika semuanya kokoh, kuat, maka Islam akan kuat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari hadis baginda Nabi di pagi hari ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita, Allah mampukan kita untuk bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi di rumah tangga kita, ya, di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita hidup dengan mencontoh sunnah Nabi sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan semoga Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang 5 ini sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.